I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini adalah bukanlah semata-mata budaya asing, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Sudah saatnya para pengambil keputusan, khususnya manajemen puncak, mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini. Era yang ditandai dengan semakin meluasnya berbagai produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi ini, menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain yang semakin leluasa. Sehingga seolah dunia tidak lagi terikat dengan sekat-sekat yang membatasi wilayah suatu negara. Semakin banyak pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Saat ini ada beberapa pola kerjasama ekonomi di berbagai kawasan dunia seperti yang pertama kawasan ASEAN dalam kurung AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang kedua kawasan Asia Pasifik dalam kurung APEC, yang ketiga kawasan Amerika Utara dalam kurung NAFTA, North American Free Trade Area, yang keempat kawasan Kanada CFTA, Canadian Free Trade Area, yang kelima kawasan Eropa Tengah dalam kurung CEFTA, Central European Free Trade Agreement, yang keenam kawasan Eropa dalam kurung EFTA, European Free Trade Area, yang ketujuh kawasan Amerika Latin dalam kurung LAFTA, Latin America Free Trade Association. Memahami budaya dan perbedaannya. Budaya diartikan menurut Lehman, Heimstreet, dan Beatty sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Budaya mencangkup sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Selanjutnya, komponen budaya. Budaya mencangkup segala aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia, meskipun bentuk dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut Michel, komponen budaya mencangkup bahasa, kepercayaan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Oke, selanjutnya adalah budaya material. Budaya material terbagi menjadi teknologi dan ekonomi. Teknologi melibatkan cara mengubah bahan menjadi produk yang bermanfaat, sedangkan ekonomi adalah cara manusia hasilkan barang, jasa, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Organisasi sosial dan pendidikan adalah suatu lembaga yang membentuk hubungan dan perilaku manusia. Contohnya pada masa lalu, wanita dianggap lemah dan tak perlu berpendidikan tinggi. Namun faktanya sekarang, gender tak lagi mempengaruhi karir. Sistem kepercayaan merupakan sesuatu yang biasanya mempengaruhi nilai, kebiasaan, konsumsi, dan pakaian. Sedangkan etika adalah suatu yang berkaitan dan melibatkan seni dan nilai di dalam masyarakat. Lalu bahasa adalah simbol komunikasi yang penting untuk membutuhkan pemahaman dan pelatihan untuk dipelajari dengan baik. Lalu selanjutnya ada tingkatan budaya. Menurut Murphy and Hildebrand, terdapat 3 tingkatan budaya. Yang pertama A, formal. Biasanya berisi budaya yang diwariskan turun-temurun dan bersifat resmi. Lalu yang B adalah informal. Berbanding terbalik dengan formal, informal biasanya diteruskan dari generasi ke generasi lewat apa yang didengar, dilihat, dan bersifat normal atau informal. Lalu yang ketiga adalah C, teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan sangat penting tentang mengapa boleh dan tidak boleh dilakukan dan bersifat logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Arto Nugraha dengan MTM 12. Saya akan melanjutkan materi bab 4, yaitu pertama dari A, nilai-nilai sosial. Secara umum orang-orang Amerika berpandangan bahwa uang akan mengatasi berbagai masalah. Kekayaan yang diperoleh dari usaha sendiri merupakan sinyal superioritas dan orang yang bekerja keras lebih baik daripada apa yang dia tidak bekerja keras. Dan B, peran dan status. Budaya menuntun peran yang akan dimainkan seorang, termasuk siapa yang berkomunikasi dengan siapa dan apa yang mereka komunikasikan.
Bagaimana mereka berkomunikasi sebagai contoh di negara-negara yang sedang berkembang. Peran wanita di dalam dunia bisnis masih relatif sangat rendah. Yang C, pengambilan keputusan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, para eksekutif selalu berupaya secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil keputusan. Penting upaya manajer puncak berkaitan dengan keputusan pokok atau utama proses pengambilan keputusan. Manajer puncak biasanya bertele-tele. D, konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju adalah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga untuk menghemat waktu. Para eksekutif Amerika adalah membuat rencana bisnis secara efisien dengan memusatkan tugas-tugas selama periode tertentu dan langsung menuju ke inti pokok persoalan. Yang E, konsep jarak komunikasi. Sebagai masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya-budaya yang di negara masing-masing. Contohnya di eksekutif Amerika dan Kanada, menjaga jarak itu sebesar 3 feet dari lawan bicara. Namun pada Jerman dan Jepang, jarak komunikasi tersebut kurang dekat. Oleh karena itu, komunikasi bisnis juga itu termasuk harus menyesuaikan di mana budaya dan negaranya. Di mana tempat itu komunikasi bisnis itu berlangsung. F, konteks budaya. Salah satu dari berbagai cara orang yang berkomunikasi harus mengetahui konteks berbudaya. Di dalam budaya tinggi seperti Korea dan Taiwan, orang kurang bergantung pada komunikasi verbal. Pada komunikasi verbal harus disertai dengan gerakan fisik, tanpa basa-basi dan terkadang agak eksplisit. G, bahasa tubuh. Bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi, dikarenakan bahasa yang dikatakan akan berbeda di setiap gerakan, yang akan dilakukan mengikuti budaya, dan yang masing-masing negara terkadang ada negara yang mempermasalahkan gerakan tertentu. Bahasa tubuh tertentu seperti menggelengkan kepala, mengangkat kepala, memukul badan, itu di Amerika tidak disukai karena bersifat tidak respect pada lawan bicara. Serta kalau misalnya di Jepang itu dia disukai kita berlutut, membukukan badan, karena tidak disukai di Amerika karena di Amerika itu dianggap menjilat atasan. Bentuk bahasa tubuh yang lain seperti kotak mata, berkedip mata, melotot atau bersayu. Yang H, perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara belum tentu sopan di negara yang lain. Contohnya itu seperti di Arab. Di Arab memberikan hadiah kepada istri seseorang atau pasangan seseorang itu dianggap tidak sopan. Namun tidak mengapa jika dilakukan di negara-negara western seperti Amerika, Kanada, karena itu dianggap seperti hal biasa. Di Arab sangat ketat peraturan norma sosial tentang cara berpakaian, cara bergaul, dan lawan jenis maupun sesama jenis. Cukup, next. Mengenal perbedaan budaya. Poin selanjutnya itu perilaku etis. Perilaku etis dalam mengenal perbedaan budaya. Terdapat perilaku yang etis dan tidak etis antar negara. Dan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Oleh karena itu, mempelajari etika bisnis di negara yang akan dituju sangatlah penting. Poin selanjutnya, perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Budaya organisasi mempengaruhi cara orang, karyawan bereaksi dengan orang lain. Melanjutkan materi selanjutnya, komunikasi dengan orang berbudaya asing, belajar tentang budaya. Mengenai merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Di samping belajar bahasa, membaca buku dan artikel tentang budaya asing tersebut, dan selanjutnya menanyakan secara langsung kepada mitra bisnis Anda. Materi yang selanjutnya mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Namun, perlu diingat dua hal penting, yaitu yang pertama, jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan dapat memahami budaya orang lain secara utuh atau sempurna. Kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya adalah negosiasi lintas budaya. Moran, Stahl, dan Bayer International, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan lintas budaya, membedakan budaya
dalam dua kelompok, yaitu budaya permukaan seperti makanan, liburan, gaya hidup, dan budaya tinggi, yang terdiri atas sikap dan nilai-nilai uang menjadi dasar budaya tersebut. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Sebagai contoh, negosiator dari Amerika Serikat seringkali cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi.